Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kita kembali berjumpa di Dialog Interaktif sore ini bersama dengan KPKNL Kota Ternate. Kita akan membahas topik mengenai waspada penipuan lelang. Terkait dengan hal ini pendengar saat ini memang sedang marak terjadi penipuan yang bermoduskan lelang. Banyak akun-akun bodong, baik itu di Instagram, di Facebook, dan lain sebagainya, yang kemudian menawarkan lelang barang hasil sitaan KPKNL. Bahkan tidak jarang pelaku penipuan menelpon korbannya dengan mengaku sebagai pejabat di KPKNL untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi dengan jaminan yang bersangkutan sebagai pemenang lelang. Dan ternyata pendengar, hal ini pun terjadi di Maluku Utara. Nah, untuk itu pendengar, kita akan membahas topik mengenai waspada penipuan lelang ini bersama rekan-rekan dari KPKNL Kota Ternate. Saya perkenalkan narasumber yang hadir di studio Sultan Babula untuk sore ini. Ada Pak Gideon Aritonang SE. Beliau adalah pelelang ahli muda di KPKNL Ternate. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Gideon. Selamat sore Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini pertama kali datang ke studio Pro 1 ya? Agak deg-degan. Tapi nyaman lah studio kita. Nyaman banget. Nyaman banget ya. Kemudian juga ada Pak Wagino SH. Beliau adalah Kepala Seksi Hukum dan Informasi. Apa kabar Pak Wagino? Alhamdulillah sehat, baik. Assalamualaikum pendengar semuanya. Oke, kalau Pak Wagino ini bukan pertama kali pastinya. Bukan ya. Ini sudah kesekian kalinya hadir di studio Sultan Babula Pro 1 RRI Ternate. Tentunya juga dalam dialog interaktif bersama dengan KPKNL Kota Ternate. Kali ini pendengar, sekali lagi topik yang akan kita bahas ini mengenai penipuan lelang. Jadi bagi Anda yang mungkin menjadi korban apa itu? Bukan korban KDRT ya. Tapi korban penipuan lelang, Anda bisa bergabung bersama kami di 312551 ataupun melalui telepon 0821 1446 4708. Anda bisa langsung berbincang dengan kedua narasumber kami yang sudah hadir di studio Sultan Babula. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai penipuan lelang yang terjadi di Provinsi Maluku Utara ini, mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang Kita pun harus berkenalan nih, sebenarnya KPKNL itu kira-kira tugasnya apa sih Mungkin ada pendengar kita yang jauh di sana yang belum mengetahui seperti apa tugas dari KPKNL. Mungkin bisa dijelaskan Pak Wagino mungkin? Ya baik Mbak Rima. Jadi KPKNL kepanjangannya dulu nih adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. KPKNL Ternate. Ini wilayah kerja kita se-Maluku Utara. Jadi walaupun namanya KPKNL Ternate, wilayahnya se-Maluku Utara. Betul, gitu ya. Gitu. Kemudian tugas pokok kita yang kita lakukan kepada masyarakat di Maluku Utara ini adalah yang pertama pengelolaan kekayaan negara. Kekayaan negara itu luas sekali. Kita terutama mengerucut ke spesifiknya adalah barang milik negara, yaitu barang yang dibeli dari APBN dan perolehan lainnya yang sah gitu. Yang kedua yang akan kita bahas lebih dalam pada kali ini adalah pelayanan lelang. Kemudian kita juga mengurusi piutang negara atau piutang daerah yang ada di instansi pemerintah khususnya. Kemudian kita juga melaksanakan tugas terkait dengan pelayanan penilaian, khususnya penilaian barang milik negara atau barang milik daerah. Seperti itu. Jadi itu sekilas mengenai tugas pokok dari KPKNL Ternate yang memang tugasnya ini mencakup seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara Nah, berbicara mengenai lelang mungkin bisa dijelaskan nih sebenarnya lelang itu apa sih? Oke, para pendengar sekalian, jadi lelang itu adalah salah satu jenis jual beli barang. Nah, jadi kalau misalnya para pendengar melakukan jual beli, misalnya jual beli barang, mobil, tanah dan lain-lain, itu salah satu jenis penjualannya itu, jual belinya salah satunya adalah lelang. Nah, jadi proses lelang itu adalah proses jual beli yang ditandai dengan penawaran. Penawaran dan sistemnya harganya semakin naik.
Kalau misalnya para pendengar pernah mengikuti lelang yang angkat tangan, terus diajukan nilainya, pakai nomor juga pakai itu nomor gitu, kemudian kemudian diadu lagi dengan para peserta yang lain, angkat tangan lagi dengan nilai yang lebih tinggi lagi, kira-kira seperti itu jenis lelangnya. Jadi salah satu jenis jual beli kalau untuk lelang tersebut, secara umum pengertiannya seperti itu. Kalau jenis lelang sendiri, apakah memang ada jenis-jenisnya begitu? Ya, untuk jenis lelang itu ada beberapa jenis lelang. Ada 3 kalau kita layani di KPKNL Ternate, yaitu jenis lelang eksekusi. Jenis lelang eksekusi ini juga ada banyak, Mbak, banyak sekali. Jadi saya kasih satu contoh aja. Misalnya jenis lelangnya eksekusi hak tanggungan. Ya, contohnya adalah ketika ada debitur-debitur di lembaga keuangan, misalnya perbankan, yang tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, atau bisa disebut wan prestasi, maka jaminan yang telah dijaminkan pada bank tersebut akan kita lelang. Eksekusi, sifatnya paksaan. Siap. Kemudian yang selanjutnya jenis lelang non eksekusi wajib. Nah, non eksekusi wajib ini adalah kita melelang atau menjual barang-barang milik negara, misalnya, itu salah satu contohnya. Nah, jadi misalnya ada mobil milik pemerintah, biasanya plat merah. Nah, itu kalau sudah selesai masa manfaatnya dan di laporan keuangannya sudah rusak berat, itu kita bisa lelang. Lelangnya di KPKNL, di Maluku Utara ada di KPKNL Ternate. Kemudian lelang non eksekusi sukarela, itu contohnya misalnya kalau saya mau jual tanah saya pribadi, saya jual melalui lelang. Nah, itu jenisnya jenis non eksekusi sukarela. Jadi dengan sukarela menjualkan barang. Kira-kira seperti itu. Jadi barang-barang apa saja sih yang bisa dilelang ke melalui KPKNL? Ya, melalui KPKNL kita bisa jual barang baik itu bergerak ataupun tetap atau tidak bergerak. Misalnya kendaraan, kemudian elektronik, kemudian peralatan mesin, inventaris kantor, kemudian sisa bongkaran bangunan, kemudian tanah ataupun tanah dan bangunan gitu. Itu semuanya kita bisa lelang. Jadi masyarakat pun bisa ke KPKNL apabila memang ingin barang ataupun produknya ini dilelang oleh KPKNL begitu ya. Benar sekali, Mbak. Kelebihannya sendiri apa sih? Kelebihannya lelang itu pasti murah. Iya, itu memang identik dengan lelang, walaupun sebenarnya ada juga yang nggak murah gitu ya. Tapi memang tergantung barang ya. Benar. Karena kan daya tarik kita itu adalah lelangnya dengan harga yang murah gitu ya. Kemudian untuk tipe-tipe lelang tertentu, keunggulannya adalah ketika balik nama itu gampang. Karena KPKNL mengeluarkan produk berupa risalah lelang yang bisa digunakan untuk balik nama ke instansi terkait. Misalnya, kalau para pendengar jual beli tanah ataupun tanah bangunan seperti yang sudah saya kemukakan tadi, maka biasakan kalau jual beli biasa kan ke notaris tuh. Tetapi kalau melalui lelang bisa langsung ke BPN. Nah, kalau misalnya tanah ya, tapi kalau misalnya kendaraan bisa langsung ke Samsat. Nah, jadi dengan menggunakan produk hukum kita yang namanya risalah lelang. Begitu keunggulannya kalau dilelang. Ya. Jadi itulah sedikit pencerahan untuk Anda masyarakat Kota Ternate maupun Provinsi Maluku Utara tentang lelang. Jadi mungkin yang ingin mengikuti proses lelang ini bisa langsung ke KPKNL Ternate. Berbicara mengenai lelang dan modus penipuan ya, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa hal ini juga terjadi di Maluku Utara ya. Kita sudah sempat berbincang-bincang sedikit tadi ya waktu off air. Jadi mungkin bisa diceritakan ya terkait dengan penipuan lelang yang terjadi di Provinsi Maluku Utara ini sudah seperti apa sih? Kita masuk ke main course-nya kali ya, langsung ke intinya ya gitu ya. Jadi para pendengar sekalian, di Maluku Utara sekarang sedang marak penipuan lelang. Jadi penipuan lelang itu adalah orang-orang yang mengatasnamakan KPKNL, dalam hal ini KPKNL Ternate, bahwasanya mereka mempunyai barang yang akan dilelang dengan menawarkan harga murah. Nah, jadi karena sebelum lelang itu ada penyetoran uang jaminan namanya. Jadi bagi para pendengar yang mau ikut lelang ataupun yang sudah familiar dengan lelang pasti tahu yang namanya uang jaminan atau uang muka atau DP.
Tapi sebenarnya kalau di lelang itu namanya uang jaminan lelang. Jadi uang jaminan lelang itu akan disetorkan sebelum dia menawar barang tersebut. Nah, jadi para pelaku penipuan ini mereka mengambil cara itu. Jadi mereka menawarkan harga dengan murah yang mengiming-imingi calon korbannya dengan iming-iming akan jadikan pemenang, tetapi harus setor dulu uang mukanya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk jenis barang yang menjadi objek penipuannya itu biasanya itu adalah kendaraan dan barang-barang elektronik. Ya, jadi contohnya misalnya, jadi dia akan menghubungi orang-orang yang datanya mungkin dia dapat dari sosial media si calon korban. Nah, jadi dia menawarkan harga mobil misalnya dengan harga yang sangat murah. Nah, jadi dengan harga tersebut si calon korban ini akan merasa termotivasi gitu untuk beli. Jadi dia pertama mungkin dia akan bertanya, tapi si penipu ini dia akan menggunakan kata-kata kami dari internal KPKNL, jadi kami tahu bagaimana barangnya. Nah, jadi karena dan penipu ini juga sedikit banyak dia tahu tentang tugas fungsinya KPKNL, yaitu melaksanakan lelang. Jadi mereka mengiming-imingi harga murah, kemudian ketika pun si calon korban memastikan kembali ke penipu ini, dia meyakinkan kembali bahwasanya kami dari pejabat gini. Dia hafal nama-nama pejabat di KPKNL. Gitu ya. Nah, jadi meyakinkan kembali sehingga dia merasa tergoda untuk menyetorkan uang tersebut. Nah, sehingga dia dikirimkan beberapa daftar barangnya, ada mobil, motor dan sebagainya. Dia lihat siapa sih yang nggak tergiur dengan harga murah. Misalnya mobil mungkin expander dijual dengan 100 juta, siapa yang nggak mau? Nah, jadi itulah modus awalnya mereka. Jadi dari beberapa kejadian penipuan yang sudah kami terima itu, kebanyakan memang dia mendapat kontak itu dari sosial media. Nah, jadi baik itu nomor telepon ataupun mungkin dia DM ataupun personal message terlebih dahulu, sehingga si korban ini sudah merasa tergiur gitu. Jadi dia menghubungi balik penipunya, karena kan dia juga nggak mau kalah dong. Pasti dia juga pengen memiliki mobil gitu. Jangan sampai kelewatan kesempatan ya. Benar, karena biasanya motifnya yang lain itu adalah si penipu ini dia gencar untuk mendesak si calon korbannya. Jadi calon korban ini merasa kayak saya penting banget kayaknya nih, sampai saya beberapa kali ditelepon. Terus dia ingin nanti kalau misalnya ibu telat, ibu akan keduluan sama yang lain. Ya, biasa sih seperti itu. Bisa. Ini kebanyakan juga terjadi kalau misalnya para pendengar sekalian tahu kalau misalnya ada sitaan dari bea cukai gitu, ada sitaan mobil ataupun sitaan kejaksaan. Misalnya ada tindak pidana gitu, kemudian kan barang buktinya kan itu harusnya dilelang. Nah, itu banyak juga yang memakai modus itu, sehingga para calon korban ini mereka bersemangat untuk ikut. Nah, jadi memang karena motif-motif yang seperti ini sudah mengatasnamakan pejabat dari KPKNL, menggunakan foto dari para pejabat dari KPKNL sebagai profil picture di Facebook maupun di WhatsApp. Nah, jadi membuat orang-orang semakin percaya, dan kemudian di daftar barang yang sudah disampaikan tadi itu ada logo Kementerian Keuangannya. Itu sudah mencatut ya? Ya, ada logo Kementerian Keuangannya, ada nama KPKNL-nya, ada alamatnya ya Pak ya. Ada alamatnya, terus di pojok kanan bawah ada tanda tangannya. Ada cap stempelnya. Walaupun memang cap stempelnya saya lihat sih salah. Salah ya. Ya salah. Tapi paling nggak kan dia sudah effort untuk buat stempel. Iya. Tapi kalau masyarakat awam lihatnya, oh iya, bener, ada cap stempelnya ya. Bener banget. Ada yang sampai kemudian mengambil foto KTP, ya, ID card, itu juga terjadi di KPKNL Ternate. Kalau untuk ID card mungkin di KPKNL lain ada pernah terjadi seperti itu, tapi untuk di wilayah Maluku Utara belum, hanya sekedar foto saja. Nah, jadi ini kan sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya. Jadi terus Pak, gimana mereka bisa sadar mereka ketipunya gitu. Nah, jadi setelah dia sudah transfer uang muka tadi, DP ataupun tanda jadi yang dia bilang tadi itu,
dia hubungin kembali tuh penipunya. Ternyata tidak aktif. Iya, dan dia sudah diblok. Disitulah dia sadarnya. Nah, karena tadi dia sudah dapat daftar barang dan ada logo Kementerian Keuangan KPKNL Ternate-nya, makanya dia datang ke kantor. Iya, dengan muka sudah ya apalah daya nasi sudah menjadi bubur ya. Kira-kira motifnya seperti Kalau Pak Wagino sendiri selama ini ya di KPKNL Ternate, banyak tidak masyarakat yang kemudian datang melaporkan hal itu? Ada beberapa itu, tapi banyak mungkin enggak ya, mungkin karena sedikit sekali yang mau mengklarifikasi ke KPKNL Ternate, karena kadang yang mereka temui kadang satpam kita atau pas kantor belum buka, nah mereka di kita nggak ada Pak lelang seperti ini, seperti itu, mereka seperti itu biasanya. Jadi pasrah aja. Iya. Kebanyakan memang kan kalau misalnya dia melaporkan kadang ada rasa malu juga. Nah, jadi mungkin itu yang membuat para korban-korban ini tidak dengan berani untuk speak up. Gitu. Dia cuma datang ke kantor, cuma memastikan aja apakah benar ini KPKNL Ternate gitu. Waduh, ya. Uang berjuta-juta hilang dalam sekejap ya. Itu yang sangat disayangkan, dan ya itu tidak berani speak up. Ya, akhirnya memendam sendiri. Ya udah, stres sendirilah ya, karena uang berjuta-juta hilang dalam hitungan detik. Oke. Tapi kalau sampai saat ini masyarakat yang sudah melaporkan ke KPKNL ya, sudah sejauh mana ini prosesnya? Oke, sebelum dijawab kita coba terima dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Pro 1. Halo, assalamualaikum Marina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din. Ya, benar sekali. Ya, pernah jadi korban penipuan tidak? Yang itu tadi. Saya pernah. Pernah ada penipuan. Langsung mereka telepon ke saya, ke nomor saya, katanya kamu mau beli mobil atau tidak dengan harga murah. Terus saya bilang ke mereka, katanya harga murah, mobilnya harganya berapa? Iya. Jadi saya bilang ke mereka, katanya bapak ini penipu. Nanti saya lapor kamu ke kepolisian nanti. Langsung mereka tutup HP, langsung mereka ketahuan ya. Kurang pro ya Pak. Masih noob ya. Baik, terima kasih Bung Din. Bung Din ini sudah pro berarti ya. Nanti yang penipunya masih noob ya. Silakan, mungkin ingin ditanggapi. Nah ya, mungkin seperti yang tadi kan saya sudah sampaikan motif atau bagaimana caranya. Kira-kira seperti itu, dia telepon dulu ataupun dia WhatsApp dulu. Nah jadi memang biasanya memang kendaraan yang paling banyak. Tapi kemarin akhir-akhir 2 minggu yang lalu itu malah barang-barang elektronik, handphone dan kamera. Nah itu kemarin yang terakhir. Makanya kita juga sudah bisa menggambarkan ternyata enggak hanya kendaraan saja. Cuman seperti yang kata Pak Din tadi, mungkin karena memang kan orang lebih, apalagi sekarang kan pengen punya kendaraan, siapa sih yang nggak pengen gitu ya. Nah jadi dia telepon ataupun dia WhatsApp, langsung itu dengan menggunakan profil picture-nya salah satu pejabatnya kita. Jadi kegigihannya si penipu ini memang langsung dia tawarkan dengan harga murah. Bapak mau nggak? Harganya murah banget Pak, gitu kan? Gitu. Di mana lagi Bapak bisa dapat Innova harga 100 juta? Iya, suaranya serak-serak basah ya. Bahkan lawan-lawan suaranya dengan penyiar ya. Sangat-sangat meyakinkan itu suaranya. Betul. Jadi dia udah kalah marketing, udah kalah. S3 marketing gitu. Iya, benar. Iya. Baik, terkait dengan proses, mungkin sampai saat ini juga sudah ada proses hukum. Apakah sudah seperti itu? Oke, jadi untuk laporan yang sudah kami terima ini kami akan tindak lanjutin. Jadi tetapi kita membutuhkan kerjasama dengan para korbannya. Kita nggak bisa kerja sendiri, karena ketika kita ingin melaporkan satu tindak pidana kan pertama sekali harus ada korbannya dulu. Nah, korban kan di sini kalau KPKNL saya rasa bukan korban, tetapi mungkin ada pencatutan nama mungkin gitu ya. Tetapi yang korban yang paling utama adalah si para orang-orang yang telah tertipu tadi. Jadi memang kita sudah arahkan untuk membuat laporan polisi. Nah, jadi kemarin itu sudah kita ajukan mereka untuk melapor ke polisi, sembari kami KPKNL itu mendampingi. Nah kan banyak juga mungkin para pendengar tidak familiar dengan buat laporan polisi ataupun ribet Pak. Kayaknya sih kebanyakan ya.
Nah itu milihnya itu. Benar. Karena kan kalau di KPKNL juga kan seperti Pak Wagino sudah jelaskan tadi, kami juga mengurusi tentang barang milik negara berhubungan dengan instansi pemerintah, termasuk kepolisian. Nah jadi kami bisa mendampingi mereka membuat laporan, dan laporan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib, baik itu ke pihak perbankan terkait dengan transfer dana dan lain-lain, karena memang kebanyakan para penipu ini Mbak, dia memakai rekening pribadi, memakai rekening pribadi, jadi para korban mereka langsung menunjukkan ke kita, ini Pak saya buktinya nih saya sudah transfer. Nah kan berarti dia transfer mainnya, berarti kita berhubungan dengan jasa keuangan yang lain seperti perbankan dan lain-lain. Nah, baik, ada lagi yang ingin bergabung, kita coba terima lagi. Halo, assalamualaikum Pro 1. Halo. Halo. Oke, bisa kembali di 31255521 atau 0821 14464708 dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi dengan laporan polisi itu kan berarti pihak-pihak terkait akan bisa menindaklanjuti. Kepolisian dengan tindak pidana, kemudian ke perbankan bisa dengan mungkin blokir rekening, ataupun nge-tracking gitu Mbak, karena kan sekarang perbankan kan sudah canggih ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu sudah terrecord di mutasi dan lain-lain. Nah, Oke, sudah ada lagi yang bergabung, semoga kali ini ada suaranya. Halo, halo Pro 1, assalamualaikum. Iya, halo. Oke, bisa kembali bergabung 31255521 dan 0821 14464708. Pak Gideon, silakan dilanjutkan. Mungkin masih malu-malu, tapi mungkin dengan penjelasan kita nanti siapa tahu akan semakin terbuka. Jadi dengan laporan-laporan tersebut itu yang menjadi cara kita untuk menanggulangi si penipu ini, karena kan pasti uang tersebut akan ditransfer ke rekening, dan rekening itu bukan berarti tidak bisa dilacak. Jadi mungkin ada yang mendengar ini, para penipu, Anda harus lebih berhati-hati lagi karena H2C ya, harap-harap cemas ya. Oke, kali ini ada lagi yang ingin bergabung, kita coba terima di 0821 1446 4708. Halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Leo di Hiri ya? Iya, Mbak Dina. Oke, silakan Pak Leo. Ya. Assalamualaikum para narasumber. Waalaikumsalam Pak Leo. Wabarakatuh. Iya, kalau tadi Bapak katakan bahwa barang-barang kekayaan negara, APBN maupun APBD ya. Ini saya lihat bahwa pelelangan barang milik negara ini seperti mobil, rumah, barang bergerak maupun tidak bergerak. Di situ kan saya lihat kalau aturan main itu ada yang beberapa kategori, itu ada rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Kalau rusak berat kan otomatis itu akan penilaian dari tim pelelangannya. Jadi ini saya lihat bahwa penakut itu umumkan kepada masyarakat atau tidak kalau setiap pelelangan. Kemudian barang-barang yang dilelang itu standar harga seperti apa? Karena Kenapa Pak Leo, bisa diulangi? Harga-harga pelelangan itu semacam rusak ringan itu berapa, rusak sedang berapa, rusak berat berapa. Kemudian kalau rusak berat itu bisa dihapuskan atau tidak, karena barang milik daerah maupun barang milik negara itu otomatis dia punya aturan lainnya. Jadi saya lihat kemarin macam seperti kantor Gubernur Maluku Utara di Ternate, itu barang tidak bergerak itu itu kan aset Kabupaten Maluku Utara untuk tindakan ke Halmahera Barat. Tapi ternyata sekarang kantor Gubernur Maluku Utara di Ternate itu ditempati oleh kantor wali kota. Pemerintah apa itu Ternate ya? Seperti apa itu dia punya jaminan itu. Nanti Bapak kami juga. Yang kedua menyangkut dengan presentasi orang berkredit, kalau apabila pakai sertifikat rumah tidak bisa membayar, barang itu dilelang. Jadi lelang itu bagaimana itu dia bicara lelang seperti apa sehingga yang bersangkutan itu bisa dikembalikan atau tidak.
Jadi nanti Bapak tolong mohon penjelasan. Kali itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo. Ini kayaknya sudah tidak asing dengan sistem pelelangan ya. Silakan dijawab. Baik, Pak Leo sepertinya sudah familiar ya. Familiar sudah sekali pro ini. kayaknya. Jadi saya coba jawab untuk saya bisa tangkap pertanyaannya dari Pak Leo, yaitu tentang lelang barang milik negara atau barang milik daerah, BMN atau BMD saya singkatnya ya. Jadi bagi para pendengar sekalian, jadi ketika barang milik negara maupun barang milik daerah tersebut sudah disetujui untuk dihapuskan. Ya. Jadi kan di kendaraan itu kan ada masa pakainya ya. Kalau misalnya sudah rusak berat ataupun sudah cukup usianya seperti 7 sampai 10 tahun, itu biasanya kan akan diganti. Nah, jadi kendaraan yang lama ini harus dijual dulu gitu. Jadi nggak boleh dia belum dijual udah ada pengadaan yang baru. Jadi biasanya itu adalah ini yang lama dijual dulu, jualnya itu harus melalui lelang lembaga negara. Karena hasil dari pelelangan tersebut akan disetorkan ke kas negara atau kas daerah gitu. Jadi untuk proses lelangnya itu tetap harus melalui KPKNL. Nah, KPKNL akan menerima permohonan. Jadi misalnya nih pemerintah kota Ternate misalnya, dia mengajukan tolong dong dijualkan mobil kami. Nah, jadi kami terima berkasnya, kami periksa lengkap, baru kami akan lelang. Nah, kalau misalnya para pendengar terbiasa dengan lelang dulu atau angkat-angkat tangan, sekarang sudah lebih modern. Kita juga pengen ikut-ikutan modern. Jadi kita sudah ada e-auction namanya. E-auction itu melalui website lelang.go.id. Jadi semua data tentang lelang kami upload di sana, foto, kondisi, kemudian termasuk juga pertanyaan Pak Leo tadi, pengumuman. Nah, jadi lelang itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak diumumkan. Begitu. Jadi pengumuman tersebut juga kami tidak sembunyi-sembunyikan. Rusak ringan, rusak berat ya. Dan di lelang itu prinsipnya itu adalah lelang itu apa adanya. Apa adanya, mau dia rusak berat, rusak ringan dan sebagainya, itu kita sampaikan semua ada di pengumuman lelang. Jadi pengumuman lelang tersebut para pendengar boleh lihat atau buka di website lelang.go.id. Nanti pilih KPKNL-nya KPKNL Ternate, karena kan di Indonesia ada banyak KPKNL, tinggal dipilih KPKNL Ternate, nanti akan muncul semua barang-barang yang akan kita lelang. Nah, jadi ketika tadi Pak Leo nanya diumumkan nggak Pak? Diumumkan lelangnya. Jadi karena di pengumuman lelang itu tercantum harganya, tercantum uang jaminannya, tercantum jam pelaksanaan lelang, tempat, kemudian cara bayarnya dan lain-lain, semuanya ada di sana. Jadi untuk para pendengar yang mau ikut lelang harus mempunyai akun dulu, sama seperti kita buka akun di Shopee. Nah, jadi buat akun dulu, nanti diverifikasi dengan persyaratannya itu mudah, yaitu KTP, NPWP, dan nomor rekening. Nah, nomor rekening itu tujuannya adalah ketika nanti Bapak Ibu tidak menang, maka uang jaminan tersebut 100% akan kembali ke rekening tersebut yang sudah didaftarkan. Jadi gampang sekali. Jadi untuk pertanyaan tadi apakah diumumkan? Sangat diumumkan. Kita tidak boleh menyembunyikan proses lelang, karena lelang itu sifatnya terbuka untuk umum. Tidak ada pematokan harus si ini yang ikut, harus si ini, enggak. Semua bisa ikut lelang dengan persyaratan seperti yang tadi, punya akun dan harus melalui lelang.go.id. Kemudian masalah harganya. Harga tersebut itu sebenarnya bukan kewenangan KPKNL. KPKNL hanya memberikan opini, karena tadi kan Pak Wagino sudah jelaskan di awal, ada seksi penilaian. Nah, jadi penilai di KPKNL Ternate itulah yang memberikan opini nilai. Jadi opini nilai yang kami keluarkan, maka si pemerintah daerah tersebutlah yang menetapkan harganya. Misalnya nih harga untuk rusak berat segini, rusak ringan. Nah, mereka sudah sebutkan semua di pengumuman lelang. Jadi para pendengar sekalian yang ikut pengen jadi peserta, tinggal lihat saja di lelang.go.id. Pak Wagino ingin menambahkan? Itu pertama terkait pendaftaran tadi dilakukan juga di website lelang.go.id. Di situ juga kita mau daftar untuk jadi peserta lelang di situ. Misalnya dari instansi pemerintah mau daftar untuk menjual barang juga di situ juga gitu. Jadi semuanya terakomodir di satu website itu ya.
Pendengar, kami undang Anda 31255521 juga 082114464708, terutama bagi Anda yang merasa pernah ditipu ya oleh penipuan lelang. Anda bisa bergabung bersama kami sore ini. Kita bersama dengan rekan-rekan dari KPKNL, ada Pak Wagino juga Pak Gideon, akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Dari masyarakat yang pernah melapor ke KPKNL Ternate terkait dengan penipuan lelang, Pak Wagino, ya, mungkin ini didominasi oleh masyarakat Ternate kah atau di luar Ternate? Sebagian besar mungkin di Ternate, tapi di luar Ternate sepertinya ada juga. Gitu. Saya dengar-dengar di Halmahera Utara ada juga gitu. Ada juga yang jadi korban itu. Tapi apa tidak sempat melapor begitu atau gimana? Mungkin nggak mau melaporkan. Itu ya, bukan tidak sempat tapi tidak mau melapor ya. Oke, sudah ada lagi yang ingin bergabung, kita coba terima di 082114464708. Halo, assalamualaikum. Iya, Pak Leo balik lagi ya. Iya, tadi masalah di rumah kantor gubernur dengan apa sertifikat. Boleh dijelaskan? Oke. Tarik mobil dinas beberapa pejabat tinggi di Kota Ternate itu sebetulnya belum dihapuskan kah? Bagaimana itu sehingga dikendalikan yang ditarik itu? Jadi tolong kan kantor gubernur nih rumah yang kredit macet dari sehingga yang bagaimana coba tolong jelaskan. Terima kasih lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo kekeh ya dengan kantor gubernur. Silakan. Ya, Pak Leo saya jelaskan kembali ya. Jadi ketika kami kan hanya sekedar melaksanakan pelaksanaan lelangnya, Pak. Ya. Jadi terkait masalah apakah itu dipinjamkan ataupun gimana digunakan atau dihibahkan, itu bukan kewenangannya kita, Pak Leo. Itu mungkin Bapak bisa tanyakan ke bagian humasnya di Pemkot ataupun di Pemprov gitu ya. Ini kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Yang kami tangani di sini adalah proses lelangnya, Pak, proses jual belinya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kami bekerja berdasarkan permohonan dari pemohon, dalam hal ini pemerintah. Ya, sebagai mediator lah ya. Benar. Jadi posisinya itu kalau misalnya saya bisa gambarkan, KPK Ternate itu posisinya di tengah-tengah antara pembeli dan penjual. Nah, penjual itu misalnya Pemkot atau Pemprov, pembelinya masyarakat umum, dan KPK Ternate ada di tengah-tengah untuk mengesahkan penjualannya. Kira-kira begitu, Pak Leo. Saya mungkin nggak bisa menjelaskan lebih banyak lagi karena bukan kewenangannya kami, Pak. Mohon maaf sekali. Baik, ini tadi juga sempat bertanya mengenai lelang kredit rumah nih yang belum sempat dijawab, mungkin bisa disampaikan. Oke. Untuk lelang namanya itu lelang hak tanggungan namanya. Hak tanggungan. Ya. Jadi bagi para debitur dalam hal ini yang melakukan perjanjian kredit dengan perbankan, jadi mereka ketika tidak sanggup untuk bayar, maka perbankan akan menetapkan debitur tersebut wan prestasi. Nah, ketika debitur tersebut wan prestasi, maka bank sebagai pemegang hak tanggungannya akan melaksanakan pelelangannya. Akan mengajukan permohonan lelang. Nah, bank itu nggak bisa lelang sendiri, harus ada negara di tengah-tengahnya. Karena kan negara itu bersifat untuk menjembatani, mewujudkan keadilan sosial. Jadi, ada penelpon. Ada penelpon ya sebelum dijawab pertanyaan dari Pak Leo tadi. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Bung Din. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya mau menambah sedikit lagi. Karena yang waktu itu kan mereka telepon saya begitu, terus saya bilang ke mereka tanya saya, kata kamu mau ingin beli mobil atau tidak? Terus saya bilang, saya ini tunanetra, kok bisa beli mobil? Terus mereka bilang, kamu bohong, kamu penipu. Terus saya bilang, yang penipu adalah Bapak, bukan saya. Tapi kalau Bapak mau tawarkan mobil ke saya, nanti saya ambilkan nomor Bapak, saya suruh keponakan saya tap nomor Bapak, saya lapor Bapak ke kepolisian. Jadi apakah
informasi saya itu benar tapi tidak mau dijelaskan. Oke, baik, Ya. terima kasih Bung Din. Kita coba terima dulu satu penelpon sebelum disampaikan penjelasan untuk Bung Din. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Ini dengan Haji Kasim di Halmahera Timur. Haji Kasim, Haltim, ya. Oke, Pak Haji pernah jadi korban penipuan tidak? Kalau penipuan sudah cukup banyak. Waduh. Karena kawasan mobil sama saya di DP, di transfer, ternyata mobilnya nggak pernah muncul. Waduh. Waduh. Ditransfer Ya, berapa itulah, banyak namanya itu Pak masih Haji? cari hidup, Bu. Karena kita orang nggak pernah membohongi orang membohongi orang, kita anggap saya itu cobaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya. Nah, ini Bu, tadi saya dengar katanya pelelangan kendaraan dinas, ya kan? Jadi saya minta dari KPKNL itu, KNLK itu, Ya. kalau boleh dikasih pengumumannya itu di media massa supaya kami yang dari Halmahera juga tahu Iya. apakah kamu bisa ikut dalam pelelangan Siap. atau tidak. Dan dia nanti di media massa itu jelas Iya. mobilnya tahun berapa, ya kan, suratnya bagaimana, pengurusannya bagaimana, DT-nya berapa. Tanggal dan waktu pelelangannya kapan. Kalau Siap. boleh secara terbuka, Bu. Secara terbuka. Jangan bikin kayak kucing dalam karung. Ya, kalau boleh umum supaya semua ikut. Dan dia tahu. Karena banyak yang terjadi itu, Bu. Itu orang-orang internal saja yang dapat. Ini sudah bukti fakta ternyata demikian. Iya kan, sudah tahu bahwa nilai sekian unsur negosiasi. Iya. Ternyata masyarakat dan awam ini yang mau ikut, yang ingin punya mobil, artinya nggak bisa. Karena dia sudah orang dalam yang sudah istilah taken kontrak duluan. Akhirnya jadi korban penipuan lagi ya. Iya, kan seperti itu. Iya, karena saya ini di bank 35 tahun, Bu. Iya. Oke. Iya, seperti itu jadi risiko ya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ya. Pak Haji. Ya. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Kasim Ya. di Haltim ya. Oke. Tapi ke Bung Din dulu kali ya. Mungkin Ya. bisa disampaikan Pak Wagino Bung Din yang di Tidore tadi ya. Penipuan mobil, tapi belum sempat ditransfer. ya itu sudah bagus itu, sudah betul itu. Sudah betul ya. Ya karena Bung Din hati-hati apa segala Iya. macam, beliau ya tunanetra tapi kalau ditawarin mobil apa ya Cerdas ya Bung Din ya. seperti itu. Baik, Pak Gideon ingin menanggapi dari Pak Haji Kasim di Haltim. Oke. Ini harus diluruskan ini. Ini harus diluruskan nih. Jadi kalau lewat media bisa melalui RRI ya, Oh, karena gitu kan ya. menjangkau nih seluruh wilayah provinsi Maluku Utara Iya, gitu ya. iya. Baik Pak Haji Kasim. Jadi seperti ini Pak prinsipnya. Jadi memang kan kalau di lelang itu kita juga ada lelang yang kita umumkan di koran. Kalau misalnya Bapak langganan koran pasti sering lihat pengumuman lelang di koran tersebut. Nah, cuman kalau di peraturan kita, di peraturan Menteri Keuangan ada batasan nilainya. Oke. Nah, jadi kan karena Pak kalau misalnya semuanya lewat koran, harus lewat koran, orang-orang juga pada komplain gitu. Pak, kan sekarang sudah zaman digitalisasi, Iya. semuanya sudah zaman ini. Tapi itu tetap kita akomodir karena berdasarkan peraturan untuk barang bergerak itu apalagi kendaraan, kita wajib koran itu apabila nilainya di atas 200 juta. Oke. Itu memang wajib koran. Tapi kalau nilainya di bawah itu memang tidak diharuskan koran karena kan mengingat biaya koran kan mahal ya. Nah, jadi untuk selain koran dibuat selebaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Kasim tadi, itu pasti sudah dikuasai internal karena Orang dalam yang dapat ya. Ya, karena pengumumannya disembunyikan mungkin gitu ya. Nah, itulah gunanya e-auction tadi, lelang.go.id tadi Pak. Jadi kami juga mengetahui hal-hal tersebut. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya kami buatkan semuanya sistem lelang sekarang secara internet. Jadi Bapak nggak perlu harus ke kantornya pemohon lelang untuk bisa tahu barangnya. Bapak tinggal buka aja lelang.go.id, pilih KPKNL Ternate, lihat barangnya, muncul nanti pengumuman lelangnya. Nah, berarti kan nggak harus ke koran gitu. Nah, ini juga untuk menjawab beban dari pemohon tersebut, karena nggak semua kantor itu punya duit banyak. Punya anggaran untuk koran. Karena kalau buat koran misalnya nih, kita mau lelang 30 kendaraan, dibuat di koran itu bisa selebar apa tuh. Nah, kan itu mahal banget gitu. Jadi ada juga beberapa kantor yang tidak mempunyai anggaran untuk koran, jadi mereka
tolong menyarankan juga ke kita supaya bisa kita membuat lelang secara selebaran. Oke, Itu kira-kira. kita coba terima lagi yang ingin bergabung. Halo Pro 1, Assalamualaikum. Topik kita hari ini adalah mengenai waspada penipuan lelang ya. Jadi untuk pendengar yang bergabung, harap pertanyaannya sesuai lah ya dengan topik kita, paling tidak mengenai tugas-tugas dari KPKNL ya. Oke, 3125521 juga 082114464708 untuk Anda yang ingin bergabung bertanya kepada Pak Gideon juga Pak Wagino ya, silakan bergabung bersama kami, terutama bagi Anda yang mungkin ingin speak up ya, pernah menjadi korban penipuan lelang. Nah, ini kalau tadi ya Pak Haji Kasim di Haltim ini kan pernah menjadi korban penipuan lelang, sudah ditransfer tapi mobilnya tidak pernah datang. Ini sebenarnya tips untuk masyarakat agar tidak mudah percaya pada penipuan seperti ini apa sih? Oke, kita ini harus penting nih. Ya, penting ini ya. Jadi bagi para pendengar sekalian, bagaimana caranya supaya kita tidak kena tipu gitu ya. Nah, salah satu dan yang paling penting adalah untuk lelang resmi hanya ada di lelang.go.id, hanya di situ. Selain itu tidak ada lagi. Nah, jadi ketika ada orang yang menawarkan barang murah, in case dia tergoda gitu misalnya, ragu-ragu 50-50 dia tuh, silakan buka handphonenya, cari browser lelang.go.id. Atau enggak kalau misalnya para pendengar pengguna Android, boleh langsung ada aplikasinya namanya Lelang Indonesia. Tinggal lihat di sana, betul nggak ada barang tersebut. Kalau tidak ada barang tersebut dijual di sana, berarti Bapak Ibu hampir kena tipu. Nah, jadi memang yang paling pertama sekali adalah periksa di lelang.go.id. Kemudian jangan tergiur dengan harga murah. Walaupun tadi saya kemukakan di depan itu keunggulan lelang itu adalah harga murah, tetapi yang kita lelang itu semuanya resmi. Gitu. Kalau ada yang nggak masuk akal seperti ini kan aneh gitu ya. Udah keluaran terbaru mobilnya, masa harganya segitu murah kan gitu ya. Gitu. Jadi kemudian periksa kembali pengumuman lelangnya, ada nggak pengumuman lelangnya. Nanti kalau misalnya telepon, kami menawarkan Bapak mobil murah sekian, langsung Bapak langsung tembak aja mana pengumumannya, sudah diupload di lelang.go.id nggak, langsung gitu, dia pasti akan diam sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau sudah mulai masuk ke masalah uang, dicek nomor rekeningnya itu atas nama siapa. Nah, kalau di lelang itu, lelang yang resmi, rekening yang digunakan adalah rekening virtual. Nah, rekening virtual tersebut atas namanya adalah nama peserta sendiri, bukan nama orang lain. Nah, sama seperti kalau misalnya para pendengar sering belanja di Shopee, pasti kan dikasih nomor rekening virtual account atas nama si pengguna juga. Sama di lelang juga seperti itu. Jadi langsung dicek rekeningnya. Kalau dia bilang ini rekening bendahara KPKNL Ternate, itu udah pasti udah salah. Karena rekening yang digunakan itu adalah rekening virtual account yang atas namanya itu atas nama peserta sendiri. Nama akun kita. Benar. Ya. Jadi kalau seperti saya, yang akan muncul nanti di mesin ATM nama saya sendiri. Benar gitu. Jadi bukan nama orang lain. Kemudian kalau di KPK Ternate itu menggunakan Bank BRI. Nah, kalau ada dengan bank lain berarti sudah penipuan. Nah, itu mungkin salah satu ciri-cirinya ya, mungkin ya. Jadi nanti silahkan diperiksa, kemudian coba langsung di-skak aja lagi penipunya. Mana barangnya, di mana saya mau lihat. Kalau dia tidak bisa menunjukkan barangnya, berarti kan kita harus tanda tanya lagi. Kira-kira mungkin itu yang menjadi poin-poin bagi para pendengar untuk bisa mengidentifikasi telepon ataupun WhatsApp tersebut berasal dari penipuan lelang. Jadi ketika dia tidak bisa dia memberikan nomor rekening pribadinya dia sendiri, mengatasnamakan bendahara, itu udah pasti penipuan. Kemudian ketika objek yang dia tawarkan tersebut, mobil yang dia tawarkan tersebut tidak ada di lelang.go.id, itu bisa jadi penipuan juga. Gitu. Jadi perlu dicatat ya, lelang.go.id. Itu adalah website resminya. Ya. Jadi segala sesuatu harus di cross check terlebih dahulu di sana agar Anda tidak menjadi
korban penipuan lelang ya. Benar. Tapi kalau yang sudah terlanjur nih menjadi korban penipuan, kira-kira selain melapor ke KPKNL ya, saya sudah menjadi korban, mungkin karena tadi ya malu hati dan lain sebagainya. Apakah memang bisa secara online gitu? Jadi biar lebih mudah, kemudian ya setidaknya orang tidak tahu lah ya. Mungkin bisa dijawab Pak Wagino. Enggak, kalau yang sudah terlanjur kami mendorongnya supaya lapor ke polisi gitu. Karena semakin banyak yang lapor ke polisi itu akan menjadi perhatian bagi polisi untuk bertindak gitu. Beberapa tahun lalu sudah ada yang kena tangkap. Itu komplotan 6-8 orang di tempat lain di Jawa atau di Sumatera. Nah, itu berkat kerjasama kita dengan polisi. Nah, itu juga karena sudah masif banyak yang lapor dan sebagainya gitu. Itu yang sudah kena itu. Tapi saya ingin menambahkan yang sudah disampaikan Pak Gideon. Lelang itu nggak cuma di kita di KPKNL itu. Penyelenggara lelang itu ada juga di Balai Lelang namanya. Itu Balai Lelang swasta. Mereka hanya menjadi penyelenggara. Itu nanti ada pejabat lelangnya juga di situ. Ada pejabat lelang kelas 1 atau pejabat lelang kelas 2. Kelas 2 ini swasta. Jadi ada juga balai lelang yang melelang kendaraan. Nah, itu informasi tetap harus hati-hati. Kemudian yang namanya lelang itu ada namanya proses unwasing atau untuk melihat barang. Jadi benar yang dikatakan Don bahwa kita sebagai calon membeli itu diberi kesempatan untuk melihat barangnya. Harus di daerah mana, di tempat mana barang itu akan bisa dilihat. Karena ya orang mau beli nggak boleh kucing dalam karung tadi kan, harus lihat barangnya dulu, kondisinya bagus atau jelek atau ada kerusakan, dokumennya lengkap atau tidak, itu informasinya masa bisa cuma dikasih foto sih ya. Biasanya harus ada itunya, proses untuk unwasingnya yang bisa dilakukan oleh calon pembeli lelang gitu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Wagino ya. Jadi kalau Anda sudah menjadi korban dari penipuan lelang ya, sebaiknya speak up ya, dilaporkan ke pihak KPKNL ataupun langsung ke kepolisian agar menjadi efek jera ya. Kepada para penipu, agar setidaknya korban-korban lainnya tidak ada lagi lah ya. Kalau kita sudah menjadi korban, jangan biarkan orang lain juga menjadi korban yang sama ya. Baik Pak. Nambahkan silakan. Tadi disampaikan oleh Pak Kasim ya bahwa ini lelang internal dan sebagainya. Justru itu yang ingin kami luruskan, bahwa lelang itu harus diumumkan, harus dimohonkan oleh. Nah, itu makanya tidak ada lelang internal. Lelang internal itu nggak ada bahwa misalnya RRI mau lelang hanya ngutus pegawai, itu nggak boleh. Pegawai boleh beli tapi harus melalui prosedur lelang gitu. Jadi tidak ada lelang khusus internal. Justru ini yang dijadikan oleh penipu itu untuk menjual kepada orang lain. Pak, ini di kami ada lelang internal, kita punya jatah 3 slot atau 3 lot. Nah, kalau kejadian Bapak mau, seperti itu ya. Penawarannya modusnya seperti itu. Kalau Bapak mau, saya ambil jatah saya misalnya. Bapak transfer saja untuk mengamankan lot itu gitu. Nanti kami bantu sampai selesai. Nah, itu juga yang tidak kita berikan. Kita tidak melakukan lelang internal dan kita tidak pernah menjanjikan menang gitu. Karena yang bisa menang ya orang itu sendiri dengan cara menawar setinggi-tingginya atau seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan dia. Apalagi kalau ada yang menawarkan uang pelicin. Tidak ada seperti itu ya di KPKNL. Memang karena proses lelang di sana terbuka untuk seluruh masyarakat. Saya tambahkan lagi Mbak. Jadi bagi Pak Kasim mungkin pernah mendengar yang seperti itu. Nah, kali ini mungkin informasinya tepat kami sampaikan kepada Bapak bahwa tidak ada lelang seperti itu, Pak. Nah, jadi kalau ada yang seperti itu Bapak laporkan saja ke kami. Nah, jadi karena memang proses lelang itu sifatnya terbuka dan bukan ditutup-tutupi begitu, Pak. Jadi didahului oleh pengumuman lelang. Nah, bagi siapapun bisa ikut lelang selama dia punya uang. Karena kan dia akan menawar semampunya dan setinggi-tingginya supaya dia bisa memiliki barang tersebut. Kira-kira seperti itu. Sebelum kita akhiri terlebih dahulu closing statement, saya persilakan Pak Wagino terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Rima. Jadi saya minta kepada masyarakat di Maluku Utara, mari kita galakan lelang ini ya. Bagi yang berminat untuk membeli, buatlah akun di lelang.co.id.
bagi yang punya barang, entah itu kerajinan atau apa, atau batu bacan atau sebagainya, ya? itu bisa dilelang. Coba saja gitu lah. Sehingga nanti lelang ini akan memasyarakat, dan masyarakat semakin teredukasi, terliterasi, jadi tidak masuk ke dalam penipuan lelang lagi, itu ya. Dan sekarang zamannya transparansi, biaya lelang berapa itu cuma 2% atau berapa persen, itu semuanya jelas gitu. Selain itu nggak ada biaya-biaya apa lagi gitu. Oke, Pak Gideon? Ya, jadi bagi para pendengar yang mungkin mengalami modus penipuan seperti ini, yang pertama sekali yang harus kita pegang adalah lelang yang resmi itu hanya di lelang.go.id. Jadi ketika ada iming-iming sebagai pemenang ataupun iming-iming akan mengurus dan mengatur gitu, itu sudah patut dicurigai. Jadi, dan juga apabila bagi para pendengar sudah pernah ataupun sedang mengalami penipuan, jangan ragu untuk melapor. Karena ketika kita melapor, maka kita memutus rantai penipuannya. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika ingin membeli barang, kita harus lihat barangnya. Ketika barang tersebut tidak bisa dilihat, maka itu patut kita curigai sebagai penipuan. Kemudian KPKN Ternate itu sangat terbuka untuk bagi siapa aja untuk yang menginginkan informasi. Kantor kita itu di Jalan Yosudarso nomor 333 di depan Hotel Dragon. Kantornya yang paling unik sekota Ternate. Keren kantornya, bentuknya seperti kapal feri. Boleh datang ke sana untuk tanya-tanya. Apabila membutuhkan bantuan, Pak, saya sudah ditipu, kami akan dengan senang hati membantu menindaklanjuti, membantu para korban-korban untuk membuatkan laporan supaya penipuan seperti ini tidak terjadi lagi, sehingga ketika ada kita niat untuk membeli sesuatu, kita tidak masuk ke dalam penipuan lelang. Itu aja, Mbak Rina. Ya, semoga dengan dialog kita sore hari ini ya bisa menambah pengetahuan kita sehingga tidak ada lagi yang namanya korban penipuan lelang ya. Seperti Pak Haji Kasim tadi ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak tergiur dengan harga yang murah. Kalau ingin ikut lelang bisa dicek di lelang.go.id. Kalau yang dekat dengan kantor KPKNL bolehlah ke sana ya, mampir-mampir. Baik, silakan. Baik, pendengar, demikian bincang-bincang kita dialog interaktif dengan topik waspada penipuan lelang bersama narasumber Pak Gideon Aritonang SE, pelelang ahli muda, juga Pak Wagino, Kepala Seksi Hukum dan Informasi. Terima kasih untuk Pak Leo, Bung Din, kemudian Ko Ama, juga Pak Haji Kasim yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini, sudah berbagi kisahnya bersama rekan-rekan dari KPKNL. Dan semoga juga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, sekali lagi agar tidak mudah tergiur dengan penipuan lelang. Saya Rima Amurang mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, nanti akan disampaikan Warta Berita Sore. Siapa tahu menang, biar hati senang, ajak semua teman. Lelang.go.id, daftar saja dulu, jangan ragu-ragu. Apa yang kau tunggu, cepat ambil gadgetmu. Lelang.go.id. Sobat, aku punya kabar baru yang mungkin dirimu belum tahu. Lelang.go.id kini semudah dalam genggamu. Jangan kau ragu, jangan engkau bimbang. Lelang.go.id pasti terjamin aman.
Kemenq kini lebih mudah. Cukup dengan mengakses situs lelang.go.id atau mengunduh aplikasi Lelang Indonesia di Play Store. Daftar, tawar, menang. Ayo ikut lelang, siapa tahu menang. Biar hati senang, ajak semua teman. Lelang.go.id. Daftar saja dulu, jangan